Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jami'in syuhada'ihi wa sallallahu mu'allifat kitab Said Alwi Al-Maliki Husan aba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syamma husan lam hatina al-asqiya malam asantidihim wa talamidihim ahli baitihim lillahi ta'ala al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 21. Adabul mubasyarah. Etika hubungan suami istri. Hubungan seks suami istri. Ini lebih spesifik. Wa adabul islami utawi etika Islam yutlaku alal jimai. Disampaikan alal jimai mubasyarah. Jima di dalam etika Islam ada menggunakan kalimat mubasyarah. Kalau Anda biasa ngikuti live-nya Masjidil Haram, mubasyar, siaran langsung, live. Kalau mubasyarah, hubungan langsung suami istri. Di dalam Islam, kalimat yang dipakai itu tidak jima, tapi mubasyarah. Ada ayat di Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna lan jangan ngelakukan mubasyarah sapa sira wa antum hale utai sira iku akifuna hale iktikaf fil masajid. Kalau lagi iktikaf nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Mosok iya ya. Lagi iktikaf ning masjid. Mosok iya sampai segitunya. Yang masjid itu ya yang masjid. Enggak boleh kemudian melakukan sesuatu. Wal Islamu utawi Islam iku yahtamu sangat memperhatikan birohatil jinsiyati kelawan kesegaran jasmani wa irwaul ghorizati lan memperhatikan persoalan ghorizah insting. Seks itu termasuk bagian dari insting jiwa, kebutuhan jiwa, dan Islam mengatur itu. Fil halali in dalam halal atau ba'an. Tentu diatur dengan cara yang halal, tidak syukur karep kemudian koyok di depan itu koyok doro. Mau ya langsung atau kayak kucing rebutan betina sampai bengi ruame cakar-cakaran hanya rebutan betina atau doro tak kadang kita tuh merhatikan doro tak kadung naksir induknya kok kemana ditutno ngelawis entuk ditinggal kayaknya lae model begitu berarti kayak doro. Anda bisa lihat ya, doro di bawah itu. Lelaki pejantannya berharap ke betinanya. Itu senok dia lebu dapur, diuberin dapur. Kemana-mana diuber. Tapi doro kayaknya doro itu juga nggak ngerti etika. Anda ngerti yang pejantan bulunya sampai kakinya itu. Itu kan baru lahir kemarin, beberapa minggu kemarin. Loh. Beberapa waktu kemarin kan masih disusui oleh betinanya, oleh induknya. Terus sekarang induknya dirayu. Itu doro yang nggak ngerti aturan. Nah, manusia itu punya aturan halal. Nah, karena itu yang membedakan manusia dengan doro itu aturannya. Walakinnahu lan menjadikan ing persoalan jima tadi ja'ala lidzalika adaban latifatan. Ing etika Islam mengatur persoalan hubungan seks suami istri walaupun itu halal ono etikane. Jadi kayak makan itu kan halal tapi kan ada toh etika makan. Pakai tangan kanan, kemudian baca bismillah. Seks itu juga begitu. Walaupun itu istrimu, walaupun itu suamimu tapi ana etikane. Gak pokok iki kan bojoku. Pokoknya nanti di ngono iku lah. Nah, enggak boleh, ada etikanya, ada caranya walaupun itu halal. Wa nasaihun saminatun
dan menjadi nasihat yang berharga. Satu, wahia etika di dalam Islam untuk hubungan seks. Satu, zikru ismallahi ta'ala. Sebelum mulainya ono dungane. Jadi, orang dulu, Anda masih ingat, mau melakukan hubungan suami istri, wudu, sholat tahajud, maca yasin ping 3. Terus saya ngantuk. Kak situ akhir. Tapi kan ada riwayat toh. Saya nggak tahu riwayat ini sahih atau tidak, tapi Ustadz beberapa kali mendengar riwayat ini. Saya nggak tahu kitabnya. Ketika Sayyidah Fatimah oleh Kanjeng Nabi dinikahkan dengan Sayyidina Ali, begitu selesai akad nikah, orang berdua ini dimasukkan kamar oleh Kanjeng Nabi. Sampai beberapa lama nggak keluar. Sampai Kanjeng Nabi, lapo arek loro ning jero gak metu-metu. Tapi begitu kemudian oleh Nabi dibuka, setelah beberapa lama, apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu tidak melakukan apapun. Beliau berdua itu nangis, nggak melakukan apa, hanya nangis minta anak yang solih-solihah. Dadine Hasan dan Husain. Jadi kok, wah begitu nikah langsung lali nek tamu koncone bareng ditinggal. Wah iki wis tak cita-citakan sejak dulu gitu. Sampai lali koncone enek tau gitu. Santri karena sudah lama nikahe telat, begitu nikah koncone urung mulih ku ditinggal ning kamar, ndak tahu koncone wis mulih apa urung. Enggak lah, kita enggak begitu. Jadi sebelum mulai ada doanya. Yaqulu Nabi dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawa ana hadakum lamun sak temene sira kabeh iku ida aroda nalikane menghendaki ayak tia ing ento nekani sapa ahad ahlau ing keluargane kala. Ini dungane sebelum melakukan hubungan. Anda yang di rumah yang sudah nikah, kalau Anda yang belum nikah, dicatat aja doanya. Dihafalno saiki ben lali. Ditulis bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Sampai situ aja. Like apal dicatat kemudian ditulis di tempat tidur. Didelok anake, diwaca anake. Anake TK ditanya bu gurune. Doa makan. Oh alhamdulillah bisa. Loh kok bisa, Nduk? Karena oleh ayah dicatat di meja makan. Begitu masuk doa mau kamar tidur mau mandi tahu. Kenapa? Karena oleh ayah dibuatkan doa dicatat di pintu. Doa mau tidur, ternyata yang dibaca ini. Loh kok iso? Sama ayah dicatat di tempat tidur. Nah, itu ceritanya anak TK. Bismillahi, Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Kata, ini doa yang diajarkan Nabi sebelum seseorang melakukan hubungan suami istri. Bismillah, Allahumma jannibna, mugi menjauhkan sapa tuane ing kita syaiton. Wa jannibit lan mugi menjauhkan sapa tuan asyaitona ing setan ma ing barang razaqtana yang jenengan ridhoi. Fa innahu in yuqaddaru. Lamun ditakdirkan bainahuma ing dalem antarane hubungan suami tradi apa waladun anak fidzalika, kata Nabi kalau pas hubungan suami istri keduanya itu berdoa ini bismillah Allahumma jannibi syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, insyaallah kalau kemudian dari hubungan itu lahir seorang anak, andaikan nanti benar kemudian jadi anak lam yadurruhu, maka tidak akan iso mbahayani hu ing walad sapa syaitonu setan abadan. Insyaallah anaknya tidak akan digoda setan. Maksudnya tidak akan kesetanan. Lah duwe anak kok kesetanan, mungkin dulu orang tua kita lupa doanya. Insyaallah gitu. Akhrajahu al-khamsah. Wa qatakunu lan ono apa as-sahwatu iku arimatan walakin hadza la yamna'u, tidak mencegah minat tasmiyati. Walaupun hubungan seks suami istri itu kondisinya tidak patut, artinya sesuatu yang harus ditutupi, tetapi tidak mencegah, tidak terlarang bagi kita untuk mengucap bismillah. Jadi paling enggak mengucap bismillah lah sebelum mulai. Itu satu, etikane di dalam Islam maca doa. Nomor loro, as-sitru
ditutupi, kemulan, gak bulat-bulatan. Ba'du zauji, ba'dul azwaji utai sebagian para suami iku layahlu melakukan lahu kedue ba'du al-jima ing jima illa wa imra'atuhu hale utai istrine iku ariyatul jasadi dengan telanjang bulat. Wawa hale utawi ba'du iku yaktaki itu berkeyakinan azan zalika tak temene dengan telanjang itu jaizun, boleh. Nah, pertanyaan kedua, boleh enggak kalau hubungan seks suami istri itu bulat-bulatan, enggak pakai baju sama sekali? Kalau menurut kitab ini boleh, tetapi pakai selimut. Jadi hubungannya itu enggak pakai baju tapi pakai selimut. Jadi bukan kok bulat-bulatan koyok bayi lorong, enggak toh. Koyok bayi gede dua, gelundang-gelundung di tempat tidur, kan enggak. Jadi kalau ini ya kalau Anda yang di rumah, kalau di sini kan belum ada yang nikah, maka yang diingat boleh melepas semua baju, tetapi ditutupi selimut badannya, bukan kemudian telanjang bulat tanpa selimut. Wanakulu ngucap sapa kita lahu kedue ba'du tadi, zalika utawi bulat-bulatan tidak pakai baju iku sahihun boleh. Walakinnaha tetapi ne setene kita iku nuhibbu seneng sapa kita ayam hisa utayan to memberikan bisik-bisik fi uduni ing dalam kupinge sebagian azwajati binal mar'ata sak temene para istri iku layas tarihu tidak nyaman bil uri kelan telanjang fi hadhil halati ing dalam keadaan ini. Telanjang bulat juga boleh, tetapi biasanya sebagian istri itu tidak suka. Apalagi kalau sudah badannya makin mantep, nggak jelas urusannya. Kalau masih muda mungkin masih pede banget lah. Lah wis agak anaknya akeh, bentuk badannya sudah gak jelas pojokane. Gak jelas pojokane, mari ngono kan wis izin. Karena itu kata Imam Said Alwi, biasanya sebagian istri tidak merasa nyaman untuk begitu. Yaqulu dawuh sapa Nabi Al-Mahbub alaihi salatu wassalam, idza ata nalikane nekani sapa hadukum ahlahu falyastatirra. Nabi sendiri ngajarkan begini, kalau kalian melakukan hubungan seks, maka tutupi badanmu. Yang ditutupi itu bukan satu, tapi dua. Suami istri ditutupi, bukan suami netok atau istri netok, enggak. Karena Nabi mengatakan falyastatiro, kalian berdua harus bertutup. Jadi kalau ya silakan, itu hak Anda nggak pakai baju. Ustaz, saya kalau pakai baju tambah sumuk. Ya silakanlah dilepas kabeh bajunya, tapi dengan suaminya. Terus ditutupi selimut. Jadi bukan kok gelundang-gelundung. Gitu kan? Ditutupi selimut. Walai tajarroda, jangan telanjang tajarudul iro ini kayak dua khimar, kayak kucing, kayak kuda. Kalau di sini kan kayak kuda. Dulu zaman Nabi itu kayak kuda lagi betina sama pejantannya. Kalau di kita kan kayak kucing yang nggak ada selimutnya. Ail himara ini. Ingat, yang satu maca bismillah, doa. Yang kedua pakai selimut. Jangan tidak pakai selimut, walaupun gelap. Ustaz, ini kan gelap. Lampu kamar dimatikan semua. Walaupun dimatikan, ditutupi, bengu diinceng tonggone. Apalagi lampunya mentor-mentor dikasih lampu disko. Kan enek toh ceritanya orang-orang. Nganten anyar kamarnya dikasih lampu kelap-kelip disko. Ya silahkan lah. Itu boleh tapi ditutupi awake. Warawa lan meriwayatkan sapa Sayyidah Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maro'aha.
Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika melakukan hubungan suami istri, ada cerita yang disampaikan. Soal ini sangat privasi. Yang banyak menceritakan privasinya Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aisyah. Mulai mandi, bagaimana Nabi mandi. Anda masih ingat ngaji Bulughul Maram dulu? Nabi itu lae mandi kaya apa? Karena beberapa kali Sayyidah Aisyah itu pernah mandi bareng dengan Kanjeng Nabi. Suami istri kan gitu. Kalau Anda kan, saya kira yang di rumah yang sudah nikah belum tentu loh mandi bareng sama istrinya. Kalau Nabi pernah beberapa kali mandi bareng sama Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu menceritakan, ini loh cara Nabi lah mandi. Mandi itu kan sesuatu yang sangat privasi. Ketika hubungan suami istri, yang meriwayatkan juga Sayyidah Aisyah. Apa yang terjadi antara Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah ketika melakukan hubungan suami istri? Kata Sayyidah Aisyah gini, ma ro'aha minni. Ma ro'aha tidak melihat sapa Nabi ha ing aurat minni dari auratku. Nabi tidak melihat auratnya Kanjeng Sayyidah Aisyah, wala ro'aituha lan tidak melihat sapa ingsun ha ing aurat minhu saking Kanjeng Nabi. Jadi mereka Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah itu sama-sama menjaga tidak saling melihat auratnya masing-masing karena tertutupi oleh selimut, maksudnya begitu. Tidak koyo ajaran yang diberikan apalagi dokter-dokter yang hubungan seks itu kan sakarepe dhewe to. Itu pokoknya kedua pasangan enak ya silahkan, enggak. Di Islam enggak begitu. Tidak kok pokoknya nyaman suami, yang penting istri saya gelem, suami saya mau silahkan, enggak. Di dalam Islam ada etika yang harus kita ada etikanya. Sama dengan makan, bukan kemudian pokoknya cara makan karo meding kerang sakarepe itu mungkin kalau di luaran sana ya. Tapi dalam Islam kan ada tuh etika makan, ada etika minum. Seks juga ada etikanya, bukan pokoknya suami istri mau, enggak begitu. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ma ra'aha minni wala ra'aituha minhu. Saya tidak melihat auratnya Nabi dan Nabi tidak melihat auratku. Itu kedua, ditutupi. Yang ketiga, al-itina'u, memperhatikan bimuqaddimatil jima'i, dengan pendahuluan. Apa pendahuluan itu? Apa istilahnya? Yang mau hubungan seks ada pendahuluannya, ada pengantarnya. Jadi nggak langsung begitu ketemu istrinya langsung ditubruk kayak kucing. Enggak, anak pengantar sehingga kemudian kedua suami pasangan itu sama-sama moodnya. Apa itu bahasanya? Ini masalahnya urungan sing nikah, jadi gak roh. Ada pengantarnya, power play. Apa istilahnya? Apa ndak? Pokoknya ada pengantarnya lah. Jadi enggak langsung. Untuk yang sudah nikah tahulah. Muqaddimatul jima, ada pengantar untuk hubungannya. Wa tamhidu lan berbaring lil istiqdadi untuk persiapan nafsi. Guyonan dulu, berjumbu dulu, mungkin ciuman dulu untuk saling merangsang suami dan istri. Jadi tidak kemudian langsung to the point. Ada pengantarnya yang panjang. Pengantarnya 1 jam, begitu sampai semenit selesai. Nah, itu juga nanti Anda yang nikah lah tahu. Wa tahiyatul jawi, lan mempersiapkan bagian dalam jiwa bima kelan barang yunasibu al makomi, yang terkait dengan persoalan ini. Artinya psikologinya disiapkan. Kadang kan mungkin istrinya capek seharian ngepel, kan perlu ada pengantar sehingga dia siap untuk melakukan itu. Atau suaminya lagi nyopir atau capek-capek dari kerja keluar kota sampai di rumah ternyata istrinya pengen. Maka kan harus dipersiapkan dulu antara suami istri. Jadi ada, kalau di sini etikanya, salah satu etika yang perlu diperhatikan adalah hubungan seks itu tidak langsung to the point, tetapi ada pengantar, muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Maka ja'a fil hadisi,
Salasun utai 3 iku minal adzi, dari kekurangan firajuli. Kata Kanjeng Nabi ada 3 hal yang laki-laki itu biasanya kurang perhatian. Yang pertama ayalqa, ento nemui sapa man ing wong yuhabbu atau yuhibbu kang demen sapa man makrifatahu ing mengetahui man, tapi fayu farikuhu, kemudian memisahi sapa rajul ing man qabla ayak lama, sebelum tahu sapa man ismahu wa nasabahu, nama dan nasabnya. Laki-laki begitu biasanya. Ngomong wis suwe ambek wong ditakoni, "Iki mau sapa?" "Iya, saya juga enggak tahu sapa iki mau." Nah, itu kelemahannya laki-laki. Ustaz juga sering begitu. Ngomong suwe ditakoni, "Bu, sinten mau?" Loh, saya enggak tahu sapa iki mau. Karena kita kadang lupa nanyakan namanya, lupa nanyakan siapa alamatnya. Biasanya yang jeli gitu kan perempuan. Urung ditemui wis ngerti. Karena sudah dicari nih Google, itu sopo. Nah, laki-laki biasanya nggak tahu itu. Kata Nabi salah satu kelemahan laki-laki itu wis kenal, wis ngomong suwe, tapi urung kenal dengan siapa dia. Wasani yang kedua, ayukrimahu tayento memuliakan hu ing ahad sapa ahadun fayarudu, kemudian bales saling ngatasi ahad karomatahu ing kemuliaane. Bales kebaikan biasanya lupa juga. Wis dihormati, wis dikasih, bales tadi yang lupa. Nah, yang ketiga, wasalisu ayu qoriba, enten deketi sapa arrajulu seseorang jariyatahu ing budake au zaujatahu atau istrinya. Fayusi bahuma fayusi buha, mongko kemudian ngenani sapa rajul ha ing istri qabla ayu hadisaha, sebelum berbicara, ngejak ngomong wayu anisaha, lan sebelum melakukan anis itu lak basa Jawane aring, merasa ini ya, berjumbu ya, atau merasa ini dulu. Jadi laki-laki sering terjadi kalau dia ingin ke istrinya langsung to the point, belum dicumbu, belum di orang ngomong, orang apa, langsung ketemu bojone langsung di lumahno ning endi, apalagi gak ana anake. Gitu loh, anake nang ndi, Dik? Gak ono kabeh. Langsung ning ruang tamu, ning wis tanpa permisi, nah itu yang sering terjadi. Wayudoji'ah lan belum doja'ah menidurkan ing perempuan, fayubdo, kemudian nekani hajatahu ing kebutuhane suami minha saking mar'ah qabla an takdiya, sebelum mendapatkan sapa mar'ah hajataha ing kebutuhane hajah mar'ah minhu saking rajul. Suami yang sering terjadi selalu tergesa, sehingga kemudian istrinya belum selesai dia sudah terkapar. Istrinya akhirnya banyak tuh kasus, kalau Anda di rumah tangga, kasus problem suami istri, bolak-balik suaminya sudah dapat duluan, istrinya belum pernah dapat, kemudian gugat cerai karena dia tidak pernah mendapatkan klimaks dalam hubungan seks. Nabi memperingatkan itu. Salah satu kelemahan laki-laki yang kadang tidak terperhatikan adalah dia menikmati kenikmatan itu sementara dia lupa bahwa istrinya belum dapat. Itu yang kemudian perlu diperhatikan. Wafil hadisi lanin dalam hadis al-akhar qala sallallahu alaihi wasallam la yaka'anna, jangan makna letter letnya jangan duduk sapa ahadukum, sapa ahadun, jangan melakukan hubungan seks sapa seseorang ala imro'atihi yang ngatasi istrinya kama taqou, kaya oleh nglakoni sapa al-bahimatu binatang. Kata Nabi, kalau ada seorang suami mau melakukan hubungan seks dengan istrinya, jangan to the point kayak binatang. Binatang itu kan kayak kucing, begitu roh betinane langsung ditubruk selesai. Nah, enggak. Kata Nabi jangan begitu.
Wal yakun tapi becik ono bainahuma antarane suami istri apa rasulun. Ada perantara. Kila kemudian ditanya pada Nabi, "Wa ma rasul?" Apa perantara pendahuluan untuk hubungan seks? Kala njawab sapa Nabi, al-kublatu, yaitu ciuman, wal kalamu lan ucapan-ucapan manis. Mungkin perlu rayuan, perlu ciuman, perlu apalah pengantar sebelum itu. Jadi tidak koyok langsung, koyok binatang. Keempat, kita lanjutkan besok lah. Udah setengah. Kita lanjutkan besok. Kan nutut ya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana 'allimna fa'ulna faqihna wa faqih alana wa qarabati nabiyina rabbana fa'na bima 'allamtana fa'allimna ya'ti'una milatina wa faqih alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.